Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin, para sepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah, malam Jumat yang kelima di bulan September ini kita masih dapat mengadakan majelis zikir agar bernilai yang kita lakukan, berpahala yang kita amalkan. Marilah sebelumnya kita meluruskan maksud, dan untuk itu mari kita awali majelis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan, curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, pada kesempatan yang lalu kita membahas sebagian keterangan tentang bab sholat, yakni sholat jamaah dan umbi rampenya. Pernah kita sampaikan berkenaan dengan lepasnya roh dari raga, keluarnya sukma atau roh dari jasad, yang mana pada intinya sukma keluar dari raga tidak lama diambil oleh 500 malaikat yang duduk sejauh mata memandang, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga kalau mukmin rohnya, kemudian ke langit sampai ke langit 7, disimpan catatan amalnya di Iliyin. Kemudian kalau mayitnya kafir dibungkus oleh para malaikat dengan kain kasar dari neraka, kemudian rohnya diangkat ke langit bersama para malaikat. Hanya di langit pertama mereka sudah ditolak. Langit dengan penjaganya tidak bersedia membukakan roh orang-orang yang kafir, lalu dikembalikan ke barzah dan diberikan catatan amalnya di Sijjin. Baru setelah itu mengalami soal atau pertanyaan dari malaikat. Singkat daripada keterangan hadis tersebut, bahwa jangan sampai meyakini kalau orang meninggal sukmanya itu tesih glibet di rumah. Ada pemahaman kalau orang meninggal rohnya nek dereng kawan dosa dinten tesih kelinteran ria, itu bagian yang harus dibuang jauh-jauh. Boro-boro kawan dosa dinten nopo malih tahun, dalam hitungan detik setelah keluar dari raga diambil oleh 500 malaikat plesir teng langit. Hanya mayat yang kafir mentok di langit ke-1, dibalikakan teng alam barzah. Ruh orang beriman sampai ke langit 7. Perbedaannya demikian, itu disoal oleh malaikat. Harus dipahami tidak ada roh yang gelibet di rumah kalau orang habis meninggal. Ketone simbah wangsul, ini dereng 40 dina memang bolak-balik. Ini pemahaman yang harus dibuang. Niki mun pisah alam. Dan kemudian tentu berkenaan dengan
roh keluar dari raga maka ada mayit. Di Islam ada tata aturan, ada sholat jenazah, dan ini yang kita bahas kemarin tentang doanya. Berusaha niat untuk mensolati jenazah, ampun ukur kerentek dok. Ini lagi wudhu niat nyolati jenazah si fulan pama. Ini belum tepat. Karena apa? Niat itu adalah qasdu fi'lin muktaronan bifi'lihi. Jadi maksud hati, kerentek itu maksud hati berbarengan dengan dilakukannya satu pekerjaan. Qasdumri'in muqtaranan bifi'lihi. Jadi sesuatu perkara yang dikosdukan bareng dengan dilakukannya pekerjaan. Nah, sholat sekudu pun sholat dereng. Nah, berarti kalau di situ sudah kerentek niat sholat jenazah dereng pas. Maka dilakukannya menjelang takbir yang pertama. Mboten sekudu, mboten saking dalam. Aku niat sholat jenazah. Jenazahnya si fulan umpamanya mboten saged dila. Kalau begitu namanya bukan niat, tapi napa? Azam, ngerencana mensolati jenazah itunya. Dengan demikian jamaah ingkang punilya, kita lanjutkan keterangan berkenaan dengan sholat jenazah yang terbiasa kita lakukan. Selama ini jangan nek badhe salat jenazah niate kepripun? Napa asal krentek dok pun beres? Selama ini jenengan salat jenazah niku niate kepripun? Nggih, pertama kita pahamkan niatipun saged kali bahasa Jawa, saged kali bahasa Sunda, saged kali bahasa Inggris, saged bahasa Indonesia. Sebab niat itu dereng mlebet salat. Mboten kedah ngangge bahasa Arab. Hanya ulama-ulama fikih terutama ini memberikan contoh menyusun kata atau kalimat untuk menyengajakan niat. Dan ini diantaranya kalau mayatnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin. Aku niat mensolati jenazah atau mayit laki-laki ini 4 kali takbir. Fardhul kifayah. Jadi seringnya makmum apa ngimami nek salat jenazah? Nggih makmuman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya perempuan diganti dengan kalau jenazahnya perempuan maka usolli ala hadzihil mayyitati. Nggih. Pripun? Mayit. Mayitun nggih.
Nggih. Nek mayitah niku bangke. Nggih bosan bener sama-sama batang, tapi anu batang menungsa lebih kepada mayit ini. Nggih. Untuk mudzakarnya ala hadzal mayyit. Kalau perempuan tinggal tambah tamar butuh mayyitah. Jadi usoli ala hadzihil mayyitati arba'ata takbiratin. Sebab adad dan ma'dud harus bertolak belakang 3 sampai 10. Takbir itu laki-laki maka arba'ah. Kemudian tambahan keterangannya bahwa tidak harus dikeraskan. Benten pun. Tapi kalau menyusun kata-kata untuk menyengajakan niat mensolati mayit, nggih kedah disusun kata-katanya Jawa nggih saged, bahasa daerah napa pun nggih saged. Ngangge Arab beberapa ulama fikih diantaranya mekaten memberikan contoh menyusun kata-kata nggih qasdul niat. Tapi mboten harus dikeraskan karena niat itu maqamu niyah, tempatnya niat itu fil qalbi teng batin, teng ati. Jadi mboten pripun? Nggih. Nggih, dadi mboten ngimami usolli ala hadzal mayyiti arba'ata takbiratin fardhul kifayah imaman lillahi ta'ala sing selari kepirang semua umpamane nggih mboten kudu. Nggih sami. Nggih mboten sami mawon. Nggih mayit laki-laki mayit perempuan, anak-anak maupun dewasa. Paling mangke doanya yang ada perbedaan. Donga mayitipun yang benten ngaten. Jenengan teng mriki salat mayit niku takbiripun ping pinten? Ping sekawan. Nek onten sing ngimbuhi jenengan ajeng tumut mboten? Napa sebabe? Baik. Sebagai tambahan keterangan, mangke mbok jenengan menangi napa? Menangi jamaah diimami salat mayit takbire mboten kawan rekaat. Dereng nate tumut sama sekali dereng nate. Mireng ya dereng nate. Oh niku numpun. Ada yang 5 rakaat, ada yang 6 rakaat. 6 takbir. Niku. Baik, kita lihat keterangan berkenaan dengan kalau yang sholatnya 4 kali takbir, takbir pertama maksud apa? Takbir Allahu Akbar yang pertama membaca apa? Gitu kan 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Takbir keempat doa malih. Jadi takbir langsung salam. Nggih ngaten, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Napa kepripun? Nggih, baik. Kita terangkan terlebih dahulu bahwa di sebagian riwayat setelah takbir pertama niku mboten maos Al-Fatihah. Niki mbok nanti menangi keterangannya nggih wonten setelah takbir pertama mboten maos Al-Fatihah. Tapi napa? Yang dibaca setelah takbir pertama urutannya adalah membaca ta'awudz. Bar ta'awudz nembe Al-Fatihah, bar Al-Fatihah maos sholawat. Itu takbir pertama. Niki makanya mbok jangan menangi Allahu Akbar. Dangu temen ya. Mboten takbir malih. Mungkin termasuk yang prakteknya imame mboten hanya
Al-Fatihah kemawon, ta'awudz, Al-Fatihah lan sholawat. Dalil mengenai rakaat takbir pertama nyuwun sewu adalah membaca ta'awudz terlebih dahulu berdasar kepada keumuman dalil yang didapati teng ayat surat An-Nahl ayat 98. Quran surat 16 9. Jadi sebagian ulama lebih memilih mboten langsung Al-Fatihah tapi mau ta'awudz rumiyin berdasar kepada keterangan umum di surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah, ta'awudlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dados sebagian mementingkan karena Al-Fatihah niku nggih Al-Quran. Demikian pula di sholat-sholat yang lain. Prakteknya Kanjeng Nabi di Qiyamul Lail setelah membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mau ta'awudz rumiyin. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi nembe Al-Fatihah. Demikian pula salat jenazah sebagian lebih memilih mboten langsung Al-Fatihah tapi maos ta'awudz rumiyin. Ta'awudz saged a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saged a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Saged a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Katun dipilih. Setelah ta'awudz Al-Fatihah, kemudian mau sholawat. Sholawat dipilih monggo. Saged sing pendek, saged sing sedang, saged sing panjang. Yang penting ada hadisnya. Jadi sholawat itu bukan di takbir yang kedua, tapi di takbir yang pertama. Ini sebagian. Takbir yang kedua, lalu mas nopo sebelum membahas takbir yang berikutnya membaca apa? Kita terangkan terlebih dahulu dalil mengenai kedah mau sholawat. Ngani Zuhri qol. Satu riwayat dari Imam Az-Zuhri, ia berkata, akhbarani Abu Umamah. Telah memberitahukan kepadaku Abu Umamah bin Sahal. Annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi. Bahwa salah seorang sahabat Nabi memberitahukan kepada Abu Umamah Anas sanah bahwasanya sunnah, maksudnya sunnah sanes dilampahi berpahala ditinggal dosa menjadi padatanipun Kanjeng Nabi fi sholatil janazah nalika mensolati janazah
ayyukabbirul imam summa yaqra'u bi Fatihatil kitab. Imam niku takbir teras mangkenipun maos Al-Fatihah. Ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sirron fi nafsihi, sir di dalam batinnya atau dirinya. Jangan kalau makmum sholat jenazah imamnya nyerokaken napa mboten Al-Fatihahnya. Teng mriki sing lumrah sing kathah imamnya sir napa dijaharaken? Sir. Mangke nek wonten sing jahar jenengan temu salat napa mboten? Allahu Akbar. Tawud, bismillahirrahmanirrahim, terus Al-Fatihah. Al-Fatihah ada salat maghrib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dereng nate nggih nek langke wonten sing ngomong niki kok jeng tumut to mboten? Hah? Baik, kita lanjutkan dulu. Nggih men mboten gumunan, maka kita terangkan. Setelah itu kemudian setelah Al-Fatihah summa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Fatihah langsung membaca sholawat kepada Nabi. Wa yukhlisu du'a lil janazah. Kemudian mengikhlaskan doa untuk mayit atau untuk jenazah. Fit takbiroti, di beberapa kali takbir. Dengan demikian sebagian memilih sholawat itu bukan di takbir kedua tapi di takbir yang pertama. Yang berikutnya mangke menawi wonten sing ngimami salat jenazah Al-Fatihahnya niku seru, tidak usah tanda tanya. Ini udah ngimami Al-Fatihah seru iki aliran nopo umpamane lah itu kan. Kita lihat satu keterangan hadis saking Imam An-Nasa'i didapati dalam As-Sunanul Kubra jilid 2 nomor hadisipun 228 ngan Tolhah bin Abdillah bin Auf. Saking Tolhah bin Abdillah bin Auf qol, ia bersabda atau ia berkata, shallaitu khalfa ibni Abbasin, saya pernah sholat jenazah di belakang atau makmum kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sahabat, ya sepupunya Nabi, wong putra bibi. Faqara'a bi Fatihatil kitab. Ibnu Abbas niku nalika ngimami salat jenazah maos Al-Fatihah wa suratin lan maos suratan. Jangan nate dereng salat jenazah plus suratan. Dereng nate. Baik, ini Abdullah bin Abbas ngimami salat maos Al-Fatihah plus suratan. Falama faragha, bareng pun rampung takbir pertama Al-Fatihah suratan, takbir kedua mboten kepireng, ketiga mboten kepireng, tapi Al-Fatihah pun didamel seru lah nonton suratanipun. Niki nek jenengan makmume katahan imame nyerokaken lawan mau suratan pengin tanglet mboten jenengan? Hah? Nggih kok geneng mboten umum kali sing pun umpamane kan enten. Paling tanda tanya sendiri geneng itu. Lah ini waktu itu pun makmumnya setelah rampung ngimami Abdullah bin Abbas yang bernama Tolhah bin Abdillah bin Auf niku banjur nyawel gandeng. Akhadtu biyadihi, saya nyawel atau gandeng tanganipun astonipun sinten
Abdullah bin Abbas yang mau bareng imame dicawel digandeng, fasa'altuhu, maka saya bertanya, mengapa Al-Fatihahnya nggih seru masih diimbi suratan? Faqal, maka Abdullah bin Abbas menjawab, sunnatun wa haqqun, bahwa salat membaca Al-Fatihah dengan tidak sir lan diimbi suratan ini juga bagian kebiasaannya Kanjeng Nabi. Hakun lan bener, sunnatun hukum yang berdasar dari Kanjeng Nabi, wa hakun lan nggih bener. Paling boten nek mangke ujug-ujug wonten sing imami jahar jenengan tidak tanda tanya. Pernah mendengar riwayat saking Imam An-Nasai teng kitab As-Sunanul Kubra saking Thalhah bin Abdillah, sing imami waktu niku Abdullah bin Abbas, nggih sahabat, nggih sepupunipun Kanjeng Nabi. Makanya dari tambahan keterangan sengaja saya membahas hal-hal sing benten tapi berdasar jane. Mbok mangke pinanggih jenengan boten grendengan, boten tanda tanya. Pemali menyatakan wah salat ora sah niku sudah diserokaken, boten bener. Padahal kata Abdullah bin Abbas, sunnatun wa hakun, sesuai hukum dan bener. Mekaten tambahan keterangan berkenaan dengan sir atau jahar. Sebelum dilanjutkan ke hal berikutnya, kalau jamaah wonten pertanyaan di tema atau di luar tema wekdal, saya persilakan pilih wonten monggo. Wonten pertanyaan monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Waktu jenazah direngi makan apa sesuatu itu umpama derek atau terjadi kan di kalau boleh nolaki oke dan itu bukan kalau nopo kata bisa jamaah atau sakit jabatan nopo sekalipun sewaktu jenazah dari dimakan atau sakit secara itu. Nggih, baik. Berkenaan dengan sholat ghaib, sebelum menjawab pertanyaan, saya juga bertanya rumiyin, lah nek dengan badhe sholat ghaib niate kepripun? Nek sholat ghaib niku yang jelas niate mboten sami kali niki. Niku. Niat sholat ghaib tidak sama dengan niat sholat jenazah yang hadir. Kalau usolli ala hadzal mayiti, aku niat mensolati mayit laki-laki ini ada di hadapan kita. Lah nek mboten nonton meninggal teng Jerman umpama mboten dimakamun teng Danasri mriki sholat ghaib. Sebelum menjawab pertanyaan jenengan, niatipun kepripun rene? Nggih. Saged bahasa daerah Jawa, Sunda napa bahasa Arab. Di antara susunan ungkapan niatnya meskipun tidak harus dikeraskan tapi wonten susunan kata atau kalimat untuk menyengajakan niat. Niku mboten ngangge hadza. Oh, hadza itu petunjuk yang ada gitu. Atau hadzi nggih mboten. Langsung usolli ala mayyitati atau mayyiti, sebutkan namanya. Mayitnya perempuan, maka usolli alal mayyiti, sebutkan namanya. Makanya nggih Fatimah, usolli ala mayyiti Fatimah. Kalau laki-laki ya usolli ala, untuk perempuan usolli ala mayyitati Fatimah. Kalau untuk laki-laki usolli ala mayyiti, sebutkan namanya. Terus ditambah keterangan ghaiban. Nggih?
Mbun pirsa. Jadi harus jelas disebutkan namanya. Setelah itu diterangkan ghaiban. Kalau laki-laki, kalau perempuan ghaibatan. Terus berikutnya sama, arba'at takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Baik, untuk mencoba umpama mayat namanya Ahmad, salatnya salat ghaib, berarti usolli ala mayyiti Ahmad ghaiban, fardul kifayah, kemudian makmuman lillahi ta'ala, dilengkapkan arba'at takbiratin saged. Kita lapatkan bersama, coba anggap sedang mensolati jenazahnya Pak Ahmad ghaib, sesarengan usolli ala mayyiti Ahmad ghaiban arba'ata takbiratin fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Nggih, terus dirubah sekedik usolli ala mayyiti fulan. Kalau sekarang Fatimah mayitnya perempuan, usolli ala mayyitati, nggih, kalau diwakafkan ala mayyitah. Nggih, monggo. Terus sebutkan Fatimah ghaibatan arba'ata takbiratin fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Lah pas onten pengumuman onten mercon jeblug utawa onten mobil seru banget, mboten kepirang sing ninggal niku jaler napa setri. Imamnya nu bareng ngumumaken langsung Allahu Akbar, sang Jumatan umpama kan nunggu anu kejar waktu lah katakanlah, jangan badhe tumut tapi mboten ngertos sing ninggal jaler napa setri, niate kepripun? Niat salat ghaib mboten ngertos jaler napa setri, bahkan napa malih namine wau pas wonten bocah nyulit mercon umpamane utawa teng mburi banget mboten pati genah kan sami. Niku begitu mriki pun Allahu Akbar takbir, dengan niate kepripun? Napa asal tumut mawon melu takbir? Napa ngluthik teng pinggir, lanang wedon mayite. Kepripun? Simpel niatnya usolli ala man shalla alaihil imam. Niat ingsun salat mayit yang disolati oleh imam. Pun sepoko lanang wedon mbuh ora mboten jelas. Jadi tetap harus niat. Niatnya apa? Usolli ala man shalla alaihil imam. Aku niat salat mayit yang disolati oleh imam. Jadi mboten asal tumut. Lakukan niat
kan nggak tahu laki perempuan, maka lapatnya dirubah usolli alaman sholla alaihil imam. Nah, dilapatkan sesarangan monggo. Usolli sarang usolli alaman sholla alaihil imam. Selamat mengamalkan. Nek make itu mboten pati jelas mayit lanang napa istri usolli alaman sholla alaihil imam. Nek ing salat jenazah ingkang dipun salati dening imam. Nggih Jawa nggih saged. Bahasa Indonesia nggih saged monggo, tapi yang jelas ada susunan kata untuk menyengajakan melakukan perbuatan. Boten dibatin tok, boten kerentek tok. Jadi ada susunan kata yang dibuat sedemikian rupa untuk menyengajakan niat. Kemudian kalau jenengan nanti makmum kok imamnya sholatnya 5 kali takbir, ini takbir sing kelima jeng dongan nopo? Nggih? Nggih dongan nopo jal? Kalau yang 4 kali takbir tadi kan yang model pertama ta'awudz al-Fatihah, kaping kali sholawat, kaping 3 doa mayit Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Niki sing pendek. Nek ditambahi wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kemudian waghsilha bil ma'i wa thalji wal barodi wa naqiha kama naqaita thawbal abyadi minad danas. Takbir yang keempat maos napa jenengan? Sing pun. Cara sing dereng sing pun kan nate salat jenazah mbok. Nggih takbir yang keempat maos napa jenengan? Mboten maos. Sing imami ngene niku. Nah, nggih, di takbir yang keempat seyogianya masih berdoa dengan doa yang kita pun cara mengerti Allahumma la tahrimna ajrahu. Nggih. Wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu di takbir yang keempat. Kalau perempuan Allahumma firlaha, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Sing hu digentos ha. Baik, kita lapatkan bersama untuk doa yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nggih, semonten insyaallah cekap. Untuk mayit perempuan kita lapatkan bersama Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nek ya Allahu akbar takbir malih maos napa? Hah? Nggih nek salam sanes maos itu mah. Nggih. Takbir yang kelima sesuai riwayat Imam At-Tirmidzi di antaranya kathah saya donganipun Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa usnana wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna
fa ahyihi alal Islam wa man tawaffayathu minna fatawaffahu alal iman. Nggih. Kalau masih mungkin mencari hadisnya At-Tirmidzi nomor 100 kawendoso gangsal diapalaken, dan ini mboten kedatang rakaat ke gangsal. Tidak di dalam salat pun bisa saged mendoakan mayit dengan Allahumma fir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah yang hidup maupun yang mati di antara kami, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir maupun yang tidak hadir, wa saghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang besar di antara kami, wa zakirina wa unsana, laki-laki di antara kami maupun perempuan di antara kami. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah barang siapa yang dihidupkan oleh engkau di antara kami, fa ahyihi alal Islam, hidupkanlah dalam kehidupan yang Islam. Wa man tawaffayaitahu, wa man tawaffaitahu, barang siapa yang engkau wafatkan minna di antara kami, fatawaffahu, maka wafatkanlah atau matikanlah alal imani, dalam keadaan beriman. Demikian menjadi bagian praktek yang kalau jenengan menangi yang ngimami sholatnya mboten 4 kali takbir. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Saya bacakan riwayatnya insyaallah. Hadis berkenaan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mengimami salah satu jenazah mboten 4 kali takbir. Nanti kalau jenengan makmum di satu tempat kok boleh ngimami 5 takbir, mboten grendengan. Paling pernah mendengar riwayatnya. Wa an Ali radhiyallahu an, bahwasanya diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahal bin Hunayf, bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan sholat jenazah bertakbir kepada jenazahnya Sahal bin Hunayf. Imam Ali waktu itu melakukan takbirnya sitan. Sitan itu 6 kali takbir. Ingkang nyolati Imam Ali radhiyallahu anhu yang seda sinten? Sahal bin Hunayf. Tasih kengatan mboten Sahal bin Hunayf jenengan? Pernah saya sampaikan tentang Sahal bin Hunayf teng mriki insyaallah. Wonten kengatan sinten? Sahal bin Hunayf niku sahabat ingkang waktu pulang dari sebuah perjalanan istirahat antara Mekah kali Taif, bahwa teng peristirahatan madosi tempat nggih resik. Begitu menemui tempat yang ada airnya, keluar berdua bersama dengan Amir bin Rabi'ah. Ini pernah kita sampaikan Rin. Amir bin Rabi'ah di satu tempat padusan cara mriki njur Sahal bin Hunayf teng tempat satu lang lainnya. Sahal bin Hunayf membuka kain wolnya dan kain yang lainnya. Pakulitannya Sahal bin Hunayf kelihatan oleh Amir bin Rabi'ah. Njur Amir bin Rabi'ah nyanjang, betapa aku belum pernah melihat kulit laki-laki yang semulus itu. Jadi piantun kakung tapi pakulitannya mulus resik. Tidak lama dari dilihat oleh sinten? Amir bin Rabi'ah, Sahal bin Hunayf niku mak kelabruk tiba teng
teng padusan semaput dibeto teng Kanjeng Nabi. Sing nyilakani sahal niku sinten? Tega-tegane. Maka para sahabat yang lain wong oleh medal bareng kali Amir bin Rabi'ah, disebutkan Amir bin Rabi'ah sing lantaran Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi memberikan dawuh, jika kamu takjub kepada dirimu sendiri, kepada hartamu atau kepada orang lain, falyad'u bil barokah, maka hendaknya kamu melakukan doa keberkahan. Niki wau kan Amir bin Rabi'ah takjub kepada kulitnya Sahal bin Hunayf. Tapi ukur kami tenggengen gumun mengen boten donga, harusnya melakukan doa keberkahan. Ini yang kita terangkan dulu di penyakit ain. Sebab pandangan mata seseorang kepada orang lain ini bisa dijadikan sebagai mediator ngedalan sampainya penyakit ain oleh setan. Nek langsung nemper setan betul saged, onten sing liwat. Kalau setrum langsung nyetrum kan betul saged. Tapi ngedrak nyekel kabel ke setrum boten. Nah, jadi pandangan seseorang ke benda, ke binatang, ke dirinya sendiri, ke orang lain, ini bisa menjadi lantaran sampainya penyakit ain dari setan kepada kita semua. Nek jenengan minggu wingi tilik tanduran main keong boten nonton, keong mas boten, wereng boten, main subur meh meratak. Lah jemuahnya jangan ditiliki pada layu napa mriki? Alum meh kuning. Boleh jadi waktu jenengan kemarin melihat tanduran jenengan merasa seneng takjub, wong ijo royo-royo lemu-lemu ning ngepol hanya seneng tok mboten donga. Waktu jenengan mandeng niku dienggo teng setan dia penyakit ain. Maka tanduran jenengan niku alum lan kados badhe mati. Demikian pula ke binatang, demikian pula ke orang, saged klepek-klepek. Jadi Sahal bin Hunayf itu orang yang pernah ketemper melalui pandangan matanya Amir bin Rabi'ah. Maksud saya begitu. Jadi ini dia meninggal. Sahal bin Hunayf ini meninggal disolati teng Imam Ali radhiyallahu anhu, takbiripun boten ping sekawan. Tapi sitan 6 kali takbir waqol. Kemudian Imam Ali menerangkan innahu badriyun, sesungguhnya Sahal bin Hunayf itu orang yang gigih ikut di banyak pertempuran. Dan Sahal bin Hunayf ini termasuk ahlul badri, ahli perang Badar. Kalau bahasa mentereng veteran perang Badar. Jadi dengan riwayat ini bisa diambil keterangan bolehnya takbir lebih dari 4 kali saat mensolati jenazah, dengan catatan yang meninggal itu termasuk orang yang berjasa besar kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau ada seorang yang dia cukup banyak jasanya diakui oleh masyarakat umpamanya, ini boleh imamnya nanti mengimami takbirnya mboten ukur 4 takbir tapi 6 kali takbir, nggih diisi doa dengan doa-doa yang lain. Ini paling boten mangke kalau jenengan pinanggih di satu tempat makmum kok imamnya mpun ping sekawan takbir malih tidak grendengan teng batin. Iso jenazah kepriwe jeneng takbire boten ukur ping 4 dimbui-dimbui, padahal sahabat pernah melakukan. Benar yang melakukan sanes Kanjeng Nabi. Tetapi kalau sahabat yang mengamalkan boleh dicontoh. Jere sinten? Ya Rasul yang memberitahukan, alaikum bisunnati, hendaknya kamu mengikuti hukumku, wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti hukumnya para sahabat yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Adu bin nawajid, gigitlah dengan geraham. Artinya suruh mengambil kuat hukum yang dibetul oleh Kanjeng Nabi lan para sahabat.
minim kalau dengan boten kerso atau tidak biasa, kalau nanti makmum menangi imam kok takbiripun boten ping sekawan, boten gumun, boten grendengan, boten nyalahaken. Riwayatnya tidak didhaifkan. Yang praktek Imam Ali radhiyallahu anhu, yang seda Sahal bin Hunayf. Makaten untuk malam hari ini belum tuntas, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang melengkapi praktek sholat berjamaah di sholat jenazah. Adapun doa yang ke-6 termasuk di takbir yang ke-6 pun akan kita sampaikan di kesempatan yang lain. Namun sebelum diakhiri, kalau jamaah wonten susulan pertanyaan, wekdal saya persilakan bila wonten monggo. Wonten susulan pertanyaan mboten monggo. Cekap. Monggo silakan. Oh nggih. Jadi riwayat yang menerangkan tentang sholatnya Rasul dan para sahabat itu tidak didapati keterangan ken sami istighfar rumiyin. Artinya jika tidak membaca tentu justru lebih sesuai sunnah. Langsung kemun mensolati, hanya butuh waktu nggih mapanaken angen-angen lah. Itu disiapkan, ditata yang rapi, dilempengaken sopnya dan yang lain-lain. Kemudian riwayat yang saya baca tadi adalah suruh yukhlasud doa, mengikhlaskan doa. Makanya pun harus betul-betul ikhlas, betul terpaksa, tapi betul-betul ridho untuk mendoakan sedulur yang telah meninggal. Terkait jenazah sholat ghaib niku wau, tentu kalau tempatnya terpisah mboten nunggu dimakamkan. Sami kados men sholati sholat mayit yang ada kan betul dimakamkan sampai disolati dulu baru dimakamkan. Akan tapi kalau tertinggal tertinggal informasinya setelah pemakaman, boleh sholat ghaib setelah dimakamkan. Saudara sinten Rasul nate kelangan tukang sapu wedon. Wonten sahabiah, sahabat wanita terbiasa nyaponi masjid. Bareng pinten dinten boten ketinggal. Nabi tanglet. Itu si fulana boten ketinggal teng pundi? Anu ninggal Kanjeng Nabi. Lah dening boten sing ngabari. Lah kula pandang ya boten pati penting ngabari. Kata anak kelas blekedir wonten tukang sapu. Boten dipandang sama sekali teng para sahabat, boten ngabari Kanjeng Nabi. Setelah itu tunjukkan aku makamnya. Kanjeng Nabi ke makamnya wanita yang meninggal tukang nyaponi masjid, beliau sholat ghaib teng makam. Ini akan kita padukan di kesempatan mendatang. Bagaimana ibadah di sisi kuburan dan yang lain-lain akan kita padukan. Sebab kalau tidak hati-hati sakit kebablasan melakukan banyak ibadah teng kuburan ngaten. Maka akan kita padukan nanti antara Rasul nate nyolati ghaib terhadap tukang sapu yang meninggal dengan larangan ibadah di pinggir kuburan. Sinkronnya kepripun ngaten maksudnya. Kita sampaikan di kesempatan mendatang insyaallah. Baik, kita pandang cukup. Terus saged dereng dimakamaken karena terpisah teng Papua umpamanya sedulur kita ngaten. Saged sasampunipun pemakaman mensolati ghaibnya ngaten. Kita tunda pertanyaan yang lain untuk kesempatan mendatang fa insyaallah, dan kita cukupkan untuk malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan yang ada pada majelis kita. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan para leluhur kita, orang tua kita, anak cucu kita, simbah buyut kita, handai tolan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Teriring doa Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum
wa wa'simhum. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai', sallimna wa sallim auladana min jami'il afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Allahumma tawaffana muslimin. Allahumma afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.